Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Arif Budiman, mahasiswa sejarah Universitas Negeri Semarang. Saya saat ini sedang berada di semester 3. Saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi dalam belajar sejarah. Saya sudah melakukan penelitian secara wawancara di SMA Negeri 2 Ungaran. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, ini ada pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berproses demi tercapainya suatu tujuan. Jadi proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, agar peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Dalam pembelajaran sejarah sendiri, permasalahan-permasalahan itu muncul seiring dengan proses pembelajaran. Apalagi pada pembelajaran sejarah, di mana banyak sekali ketidaksesuaian fakta yang terjadi dalam pembelajaran, sehingga guru harus dengan sabar memberikan pemahaman terhadap murid-muridnya. Berikutnya ada tujuan. Diharapkan pada nantinya segala permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran sejarah dapat terselesaikan dengan solusi yang tepat. Guru tidak kebingungan dalam mencari solusi, dikarenakan karya ini berdasarkan penelitian secara wawancara langsung terhadap salah satu guru sejarah. Berikutnya permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama ada minimnya motivasi belajar. Hal ini dikarenakan siswa telah terdoktrin dengan anggapan bahwa sejarah adalah hal yang membosankan, diharuskan untuk menghafal dan susah untuk memahaminya. 2. Kurangnya literasi. Pada kemajuan zaman ini, siswa lebih cenderung untuk terfokus pada smartphone dengan tayangan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain. Padahal menurut beliau, kampanye untuk literasi seringkali digalakkan oleh pihak sekolah. Minimnya minat literasi ini juga menjadi faktor penghambat kurangnya kemauan untuk belajar sejarah. Yang ketiga, pembelajaran masih mengusung metode teacher oriented, atau di sini terfokus kepada guru atau guru yang lebih banyak ngomong. Pada kurikulum yang baru ini seharusnya pembelajaran sudah terfokus pada siswa, bukan guru. Namun pada pembelajaran sejarah ini sulit dilaksanakan karena minimnya literasi juga minat belajar sejarah. Masih banyak guru sejarah yang menggunakan metode ini untuk memberikan materi pada pembelajaran. 4. Miskonsepsi atau munculnya hoax peristiwa sejarah di platform online. Banyak sekali konten sejarah di media sosial, namun tidak semuanya dicerna dengan bijak oleh siswa. Di sini tugas guru harus meluruskan hal-hal tersebut. Misal tentang peristiwa dalam G30 SPKI, upah kerja denles yang katanya dibayar namun belum tentu juga. Pada kenyataannya itu hanya berupa data dan masih banyak lagi hal-hal seperti itu. Lalu yang kelima ada penekanan tokoh. Penekanan tokoh ini adalah munculnya di materi pembelajaran tentang tokoh yang sering muncul. Jadi tokoh-tokoh yang berjasa tapi tidak sering muncul pun sebenarnya juga ada. Namun dalam hal ini hanya beberapa tokoh yang ditampilkan. Tugas guru adalah memberikan referensi lebih agar siswa tidak kekurangan pengetahuan pada nantinya, bukan hanya pada bangku sekolah saja. Lalu metode pembelajaran yang digunakan di SMAN 2 Ungaran. Yang pertama ada metode verbal atau metode ceramah. Metode ini tentu sudah tidak asing lagi dalam pembelajaran sejarah. Penyampaian materi dengan bercerita di depan kelas. Metode ini memerlukan pemahaman tinggi terhadap peristiwa sejarah. Selain itu, public speaking dan storytellingnya juga harus bagus, guna menguasai kelas dan tidak membosankan. Entah mengapa, jika membicarakan pembelajaran sejarah, metode ini tidak bisa ketinggalan. Lalu ada problem-based learning. PBL ini adalah sistem belajar dengan mencari permasalahan lalu memecahkannya dengan analogi thinking. Biasanya pemecahannya dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil agar mereka saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Lalu ada PJBL atau Project Based Learning, suatu sistem belajar sejarah di mana siswa dituntut untuk menciptakan sebuah karya, biasanya karya tulis maupun karya lainnya seperti video, puisi, pidato, dan lain-lain. Untuk dapat menyelesaikan pembelajaran dengan metode ini harus membagi kelas dalam beberapa kelompok
Namun berbeda dengan kelompoknya dari PBL, kelompoknya lebih besar agar pengerjaannya juga lebih cepat dan manajemen waktunya juga lebih bagus. Yang terakhir ada TPACK. TPACK ini adalah metode paling baru, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah. Metode ini salah satu contohnya adalah yang telah dikembangkan yaitu dengan VR atau virtual reality sebagai media pembelajarannya. Siswa dapat melihat gambaran paling mendekati aslinya pada media tersebut. Maksudnya paling mendekati itu pada peristiwa zaman dahulu atau masa lampau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Makan ketan campur selasih. Sekian dan terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.